Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul konsep perjalanan waktu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sering kita mendengar orang berkata bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan, melainkan akhir perjalanan. Pernyataan ini sudah sangat populer ya. Jadi hampir semua orang setuju dengan pernyataan tersebut. Maka banyak orang Kristen pun ikut-ikutan setuju dan menerimanya sebagai suatu kebenaran. Apakah benar bahwa akhir perjalanan hidup seseorang yang menentukan takdir hidupnya di kekekalan? Pernyataan di atas bisa mengesankan atau membangun pemikiran bahwa hanya saat-saat terakhir hidup seseorang yang menentukan nasib kekalnya. Ini salah ya. Kecerobohan ini mengakibatkannya beberapa hal. Antara lain, yang pertama, sebab dari kecerobohan di dalam menyikapi hal itu adalah seseorang tidak memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Ia berharap suatu hari nanti ketika ada di ujung maut sebelum meninggal akan bertobat terlebih dahulu. Biasanya orang-orang seperti ini mengacu pada penjahat di samping salib Tuhan Yesus yang bertobat sebelum mati, dan seketika itu juga begitu mudah diterima di Firdaus. Harus diingat ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kasus itu sangat khusus ya. Hampir tidak pernah kasus itu terjadi lagi pada orang lain. Dan kalau kita perhatikan ucapan-ucapannya menunjukkan bahwa dia orang yang mengenal atau tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan orang lain ya. Setiap orang memiliki pergumulannya sendiri. Ketika seseorang tidak memiliki sikap berjaga-jaga, maka ia akan menjadi mangsa kuasa gelap. Hal ini dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan Yesus menasehati kita agar selalu berjaga-jaga di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-13. Yang kedua, sikap ceroboh itu bisa menghasilkan kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh di dalam kedewasaan. Biasanya orang seperti ini menunda apa yang seharusnya dilakukan dengan segera atau pada waktunya. Ia selalu berpikir bahwa masih ada kesempatan, padahal kesempatan yang diberikan kepada masing-masing individu selalu terbatas. Itulah sebabnya Paulus di dalam Efesus 5 ayat 16 menasihati jemaat untuk menggunakan waktu yang ada. Ketiga, hal yang terjadi dari keputusan yang ceroboh untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya. Yang ketiga, orang seperti ini tidak akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi sekalipun dia berjaga-jaga dan berjuang untuk bertumbuh, tetapi tidak maksimal ya. Membaca perumpamaan di dalam Matius 25 ayat 1-13 mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana harusnya menimbulkan suatu perasaan duka ya, karena tragisnya peristiwa yang digambarkan tersebut. Tetapi sebenarnya ketragisan di dalam perumpamaan ini belum mewakili secara penuh ketragisan dari keadaan yang sebenarnya ketika seseorang ditolak oleh Allah ya. Pada waktu itu orang akan benar-benar menyadari apa arti keselamatan yang sangat berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan ini ya, kalau disia-siakan akan mengakibatkan penolakan Allah atas orang yang menyia-nyiakan keselamatan tersebut. Ya, hal ini diungkapkan di dalam Ibrani 2 ayat 1-3. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai tersebut, tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak.
Ya, ini berarti mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedur yang benar. Minyak yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai suatu gambaran dari sikap berjaga-jaga. Dalam perumpamaan tersebut ditunjukkan bagaimana gadis-gadis yang bodoh tidak berkesempatan, tidak memiliki kesempatan lagi untuk mencari minyak agar pelitannya menyala. Ini berarti minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ini adalah sikap berjaga-jaga. Banyak orang memang tidak bermaksud mengkhianati Tuhan atau tidak bermaksud meninggalkan Tuhan, tetapi hanya menunda memiliki pertobatan dan perubahan hidup menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka sibuk dengan banyak urusan, sehingga mereka tidak memperhatikan pembaruan batin yang Tuhan targetkan. Sikap berjaga-jaga berarti suatu hubungan harmonis dengan Tuhan yang selalu dibangun setiap hari. Tentu kehidupan orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan terpancar dan dirasakan oleh orang lain. Bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang adalah menunda bersikap benar terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan segera dan terus-menerus. Maka di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-16 dan 17 diungkapkan kegagalan Esau menikmati atau memanfaatkan hak kesulungannya. Esau kehilangan hak kesulungannya karena tidak bersikap benar terhadap hak kesulungan yang semestinya menjadi miliknya. Esau menukar hak kesulungannya tersebut dengan sepiring makanan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana ia tidak mempersoalkan jauh-jauh hari hak kesulungannya. Jadi ketika keadaan sudah mendesak, barulah ia serius mempersoalkan, tetapi sudah terlambat. Hal ini dikisahkan di dalam Kejadian 27 ayat 30 sampai 35. Sama dengan 5 gadis bodoh. Mereka bukannya bermaksud hendak ditolak, tetapi kecerobohannya cukup membuat ia kehilangan kesempatan yang berharga. 5 gadis bodoh baru mempersoalkan persediaan minyak pada waktu yang tidak tepat. Jadi saudara-saudara, hal ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mempersoalkan kesempatan pada waktu yang tidak tepat. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi hari siang, seperti yang disebutkan di dalam Yohanes 9 ayat 4. Perhatikan cara iblis merusak kehidupan orang percaya dan membinasakan. Iblis membuat seseorang hanyut dalam cita rasa duniawi sampai tidak bisa kembali lagi atau sampai tidak bisa balik lagi. Cita rasa duniawi ini menjadi seperti candu yang menawan atau menyandera seseorang, sehingga ia terbelenggu sampai pada level tidak bisa dilepaskan sama sekali. Jadi yang menentukan nasib kekal seseorang bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang, melainkan juga awal, pertengahan, dan seluruh perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia.